対象マーク各スモニタ送ります。ートレースモードに移行。スタンバイモードを追発跡情報の ID 認証されました。監視を継対象は続します。秋葉原地区に秋葉原地区に警報流れ流ます。すな。混乱が望ましい。人号丸々。じゃあな、アーサー。やめろ。なんさEpisode keempat ini dibuka dengan memperlihatkan pasukan pemadam khusus 5 dan pemimpin mereka yaitu Putri Hibana. Dia mengetahui kemungkinan munculnya manusia api di wilayah pasukan 8. Meskipun demikian, sang kapten memutuskan untuk pergi ke wilayah pasukan 8 untuk meneliti manusia api baru ini. 第5出るぞ。第8の関空を犯してでも。 Sebelumnya pada hari itu, di Katedral 8, Shinra dan Kapten Obi membicarakan kejadian kemarin, saat Joker mengacau. Shinra curiga, bahwa mungkin pasukan pemadam khusus menyembunyikan sesuatu. Mengingat, kejadian kemarin tidak masuk berita televisi. やはり昨日の事件、通称ジョーカーに関するニュースはなしか。 Pada momen ini, Hinawa datang dan mengungkapkan, bahwa analisis abu yang digunakan Joker sudah selesai. Serbuk itu ternyata terbuat dari abu manusia api. Kemudian, Sins beralih pada Suster Iris yang sedang berdoa. Lalu, kini terlihat Arthur dan Shinra harus menyelesaikan banyak dokumen. Dan Maki menerima panggilan, yang dimaksudkan untuk petugas pemadam, agar menyelamatkan seekor anjing yang tersangkut di atas pohon. Maki pun meminta Shinra dan Arthur untuk menyelamatkan anjing tersebut. Mereka pun menolak pada awalnya, tetapi memutuskan untuk menerima misi itu, daripada mengerjakan dokumen yang menumpuk. Tidak butuh waktu lama, Shinra dan Arthur tiba di kota, dan menemukan Mamoru yang tersangkut di atas pohon. Mamoru-kunじゃね。いやはや。 Setelah itu, Mamoru mengungkapkan, bahwa dia diangkat oleh beberapa mahasiswa dan tersangkut di atas pohon. Hal itu berhubungan dengan seorang prajurit pemadam khusus, yang telah membunuh 4 orang warga sipil. Semenjak itu, orang-orang mulai merasa tidak puas terhadap pasukan pemadam khusus. Sidang pelaku tersebut juga berlangsung hari ini. Dan gosipnya, dia juga dinyatakan tidak bersalah, dengan alasan gangguan kejiwaan. 彼の事件があってから消防庁と消防士への国民の不満が大きくなり Kemudian Sins beralih pada ruang persidangan, di mana Miyamoto hampir dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Para tamu yang hadir pun kecewa atas keputusan hakim tersebut. Akan tetapi, Miyamoto tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi manusia api. Dia berniat akan menghabisi semua orang yang ada di ruang persidangannya. Lalu, kini terlihat pasukan 8 yang telah mengetahui kemunculan manusia api tersebut. Hinawa menanyakan keberadaan Shinra dan Arthur. Tapi, Maki terlalu malu untuk mengakui, bahwa dia mengirim Shinra dan Arthur pergi untuk misi menyelamatkan anjing. Di sisi lain, Putri Hibana kapten dari pasukan 5, juga ingin menangkap manusia api tersebut, karena sangat langka ada manusia api yang masih memiliki kesadaran. Sementara Shinra dan Arthur, mereka melihat kendaraan pasukan 8 melakukan pemberangkatan darurat, dan mendengar Hinawa bicara di speaker. Bahwa dia akan menghukum Shinra dan Arthur, karena sudah pergi tanpa izin darinya. Shinra pun bergegas mengikuti pasukan 8, dan Arthur juga ikut berpegangan pada Shinra. Ayo, Shinra!
Kemudian, Hinawa menyuruh Shinra dan Arthur untuk lebih dulu ke tempat manusia api berada. 了解。そうだ、俺は消防士でこうして人間助けてたんだよ。 Dan di tempat sidang, Miyamoto mencoba membunuh pengacaranya. Tetapi, Shinra dan Arthur tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan pengacara tersebut. そうか、お前ら特殊消防官か。インチキ落としマンの殺人集団じゃねえか。お前のせいで守君が木の上にウェイされたんだろうが。 Pasukan 8 lainnya, akhirnya juga tiba di lokasi. Dan baik Obi maupun Hinawa, mereka terkejut melihat manusia api yang masih memiliki kesadaran. わかった、降参するわ。何？あいにくお前のようなクズを許せるほどお人よしでもない。 Kemudian, Miyamoto berpura-pura menyerah, dan akhirnya dia melarikan diri dari daerah tersebut. Kapten Obi pun menyuruh Shinra untuk mengejar, karena hanya dia yang bisa mengejarnya. Namun, Shinra sedikit merasa ragu, mengingat manusia api tersebut masih memiliki kesadaran manusiawinya. Meski begitu, Hinawa menyuruh Shinra untuk tidak menghiraukan hal itu, karena kini Miyamoto sudah menjadi manusia api, yang harus diistirahatkan. あいつはもう人間じゃない。気持ちはわかるか。 よし行け。 Setelah itu, Shinra pun langsung terbang mengejar Miyamoto. あなたはいつでも俺たちの光でいてください。進婚する。 Malam harinya, manusia api mulai meneror lebih banyak warga di kota lain, dan Shinra juga datang ke tempat manusia api tersebut. Pertarungan antara Shinra dan manusia api pun tak terelakkan. Namun, Shinra dengan mudahnya mengalahkan manusia api tersebut. Pertarungan mereka pun ternyata juga diawasi oleh Putri Hibana, dan anggota pasukan 5 lainnya. 回収に出るぞ。あの新人は当たりだな。しかし、自我を持つ焔人を消されるのはもったいない。炎は魂の息吹。黒煙は魂の解放。俺だって死ぬのが怖えんだよ。せめて最後くらいシスターの奴らからしょうがないな。新婚してやる。 Tepat sebelum Shinra memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan manusia api, Putri Hibana dan pasukan 5 lainnya menghentikan pertempuran. Dia merendahkan Shinra dengan menyuruhnya untuk menjilat kakinya. Shinra menolak untuk menerima perintah darinya, dan hal itu memaksa Hibana untuk menekannya dengan kemampuannya. Shinra akhirnya langsung tersungkur ke tanah di hadapan Hibana. Shinra bertanya-tanya apa yang Hibana lakukan padanya. なめろと言っている。俺は真面目に話をしてるんだ。あなた方第五のやり方は少し横暴じゃないですか。 Hibana kemudian menyuruh anak buahnya untuk menahan Shinra. Anggota pasukan 5 pun langsung melakukannya, sampai mereka menabrak anak kecil yang menyaksikan kejadian. 邪魔だ。どけ。 Dan hal itu membuat Shinra muak pada pasukan 5, karena pasukan pemadam khusus yang harusnya melindungi warga sipil, malah berbuat seenaknya. Shinra pun kembali bangkit, dan menghempaskan orang-orang yang memeganginya. Dia berniat akan melawan semua pasukan 5 sendirian saat ini. 面白い。 Dan pada momen ini, Kapten Obi dan yang lainnya menyusul, sebelum pertempuran pecah. Kedua kapten pun mulai bernegosiasi. Hibana menginginkan manusia api yang Shinra kalahkan, untuk dibawa bersama pasukan 5, agar mereka dapat menelitinya. Mengingat, pasukan 5 sudah sangat lengkap memiliki alat dan tim peneliti, berbanding jauh dengan pasukan 8. Jadi, akan sia-sia jika temuan langka manusia api yang masih memiliki kesadaran diistirahatkan. Dan penelitiannya,
Mungkin bisa menjadi langkah untuk mengungkap misteri manusia terbakar. Terlepas dari kecurigaannya, Kapten Obi mengizinkan pasukan 5 untuk membawa manusia api tersebut. Dengan syarat, mereka harus membagi informasi penelitiannya dengan pasukan 8. わかりました。あとは第5にお任せします。Toru Kisiri dari pasukan 5, dia merendahkan Kapten Obi karena tidak memiliki kekuatan api. Mendengar itu, Shinra dan Arthur marah padanya, dan Maki memberi pukulan diam-diam, yang langsung melumpuhkan Kisiri. Daigo 特殊消防隊帰還するぞ。第8の炎はそう簡単には消せんぞ。